Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. قال الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى في اختصار علوم الحديث. Sudah disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala khilaf di kalangan para ulama mengenai kriteria jarah dan ta'dil yang diterima. Pendapat jumhur ulama bahwasanya ta'dil itu diterima dalam keadaan mubham, sementara jarahnya harus mufassar. Mengapa? Karena terkadang ada ikhtilaf ya dalam masalah dalam asbabul jarah dan juga terkadang seorang meyakini itu jarah padahal menurut jumhur itu bukan. Beliau sebutkan contohnya di sini, Syekh Ahmad Syakir sebutkan di Al-Ba'its dalam hamish nomor 2, min dzalika ma nuqila an ba'dihim annahu qila lahu lima tarakta haditha fulanin qala ra'aituhu yarqudu ala birzaun fataraktu haditha. Ada sebagian imam ditanya, mengapa engkau meninggalkan hadisnya si fulan, tidak meriwayatkan hadis dari si fulan? Katanya, aku melihat dia menunggangi birzaun. Ya. Maka saya pun meninggalkan hadisnya. Ini tentunya bukan jarah sama sekali. Ya, bukan jarah sama sekali. Menunggangi birdaun ini hal yang dibolehkan. Minha annahu su'ila ba'duhum an hadithin li Salih al-Murri. Bahwa ada sebagian ulama yang pernah ditanya tentang hadisnya seorang perawi yang bernama Salih al-Murri rahimahullah. Faqala ma yusna'u bi Salih. Ya, maka dia pun menjawab, si alim ini menjawab, mau diapakan hadisnya si Salih ini? Mau diapakan? Yani jarah. Dia menjarah Salih. Mau diapakan hadisnya? Dzakaruhu yauman inda Hammad ibn Salamah famtakhata Hammad. Suatu ketika siapa Salih al-Murri ini pernah disebutkan namanya di sisi Hammad ibn Salamah, lantas Hammad ibn Salamah meludah. Ya, meludah atau membuang dahaknya. Taib ini tentunya hal yang seperti ini pertama kalau yang pertama jelas ya, itu bukan jarah. Ya, yang pertama bukan jarah. Adapun yang kedua di sini ihtimal. Ya. Ihtimal yakni dia membuang dahak atau meludah, mungkin karena pas bertepatan dengan itu dia harus membuang, ya, dan tidak menunjukkan bahwa Hammad bin Salamah melemahkan dia misalnya atau menganggap dia laisa bi syai'. Ya, tidak seperti itu. Jelas ya? Ya, ala kulli hal ini yang menjadi alasan dua kisah di antara kisah-kisah yang ada ini menjadi alasan mengapa jarah harus mufassar kata jumhur al ulama. Taib, dan sudah kita sebutkan 3 pendapat lainnya. Jadi totalnya ada 4 pendapat dalam hal ini. Wallahu a'lam bissawab. Tsumma qala, kata Ibnu Katsir rahimahullah, qala Syekh Abu Amr, yakni Ibnu Shalah. Ibnu Shalah berkata, wa aktsaru ma yujadu fi kutubil jarh wa ta'dil fulanun dhaif aw matruk wa nahwu dzalik. Fa in lam naktafi bihi in sadda babun kabirun min dzalik. Di sini ada iskal dibawakan oleh Ibnu Shalah. Kata beliau, kalau kita mempersyaratkan jarah harus mufassar, itu akan agak berat. Ya, artinya kata beliau, kalau kita mempersyaratkan jarah harus mufassar, maka jarah yang dipakai yang bisa kita gunakan sedikit sekali persentasenya, kurang sekali. Mengapa? Kata Ibnu Shalah, karena kebanyakan yang tersebut dalam buku-buku jarh wa ta'dil, kebanyakan yang tersebut itu jarah mubham, seperti fulanum dhaif atau matruk. Kenapa dhaif? Apa alasannya? Mubham. Matruk, ditinggalkan hadisnya. Mengapa ditinggalkan? Apanya yang bermasalah? Mubham. Wa nahwu dzalik. Ya. Fa illam naktafi bihi in sadda babun kabirun fi dzalik. Kalau kita tidak mencukupkan menerima jarah yang mubham saja, maka akan tertutup pintu-pintu jarah dalam hal ini. Yani akan banyak lafaz-lafaz jarah yang tidak terpakai karena mayoritas jarah dalam buku-buku jarah wa ta'dil kebanyakannya mubham. Kalau dipersyaratkan mufassar, maka banyak yang dianggurkan, tidak kepakai. Ini irad dari Ibnu Shalah rahimahullahu taala. Dan sebelumnya saya lupa isyaratkan kemarin, tentunya sudah maklum ya apa perbedaan antara mubham dengan mufassar, jarah mubham, jarah mufassar, ta'dil mubham dengan ta'dil mufassar. Tentunya kalau mubham itu ada mudhikril sabab, enggak disebutkan sebabnya kenapa ditakdil.
nggak disebutkan sebabnya mengapa dia dijarah misalnya. Ketika dikatakan fulan soduk, taib soduk, dari mana kamu tahu dia soduk? Apa sebabnya kamu menghukumi dia soduk? Ya, nggak disebutkan sebabnya. Itu namanya, atau cuma dikatakan fulan imam. Imam apa? Dalam hal apa? Kenapa kamu anggap dia jadi imam? Maka ini namanya ta'dil yang mubham. Jelas ya? Ada juga jarah yang mubham, misalnya doif. Kenapa dia doif? Penyebab doif kan banyak. Ini doifnya gara-gara apa? Nggak disebut. Ini namanya doif mubham. Afwan, jarah mubham. Atau dikatakan fulan matruk. Apa artinya matruk? Ditinggalkan hadisnya. Taib. Kenapa para ulama meninggalkan hadisnya? Apa sebabnya? Ini namanya jarah mubham. Semisal dengannya misalnya doif jiddan. Ini juga mubham. Ya. Ini juga apa? Mubham. Adapun yang mufassar, misalnya ta'dil yang mufassar dikatakan siqah. Siqah itu jelas mananya, adal dan dhabit. Adal dengan dhabit. Atau dikatakan misalnya siqatun sabtun hafidh. Itu namanya, itu apa? Ta'dil yang mufassar. Karena disebut sebab-sebab ta'dilnya. Adapun jarah mufassar, misalnya mungkarul hadis. Berarti dia mukhalafah. Atau banyak sering mukhalafah. Atau dikatakan fulan kadzab. Kadzab, sebabnya dia ditolak karena dia kadzab. Ini mufassar. Atau muttaham bil kadzib. Ya, muttaham bil kadzib. Atau misalnya fasik. Ya, atau misalnya dia dan semacamnya disebutkan sebab-sebab ditolaknya, maka ini namanya jarah mufassar. Nah, sudah disebutkan bahwa pendapat jumhur ulama mereka mencukupkan dengan jarah ta'dil yang mubham, sementara jarah harus mufassar. Nah, inilah yang kemudian diirad oleh Ibnu Salah, ya. Beliau mengatakan kalau jarah harus mufassar, maka akan banyak jarah yang ditelantarkan. Mengapa? Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kebanyakan jarah dalam buku-buku jarah wa ta'dil itu mubham. Wa ajaba bi anna idza lam naktafi. Ya. Wa ajaba bi anna idza lam naktafi bihi tawaqqafna fi amrihi li husulir ribati indana bidzalik. Wa ajaba yani Ibnu Salah. Jadi beliau membawakan irad. Irad itu beliau bawakan kritikan orang kemudian disebutkan jawaban. Itu irad. Nah, maka Ibnu Salah sendiri yang menjawab. Ya, kalau ada yang bertanya seperti itu, kalau ada yang mempermasalahkan seperti itu, maka jawabannya adalah kita tidak mencukupkan dengan jarah yang mufassar saja. Dalam artian kita tidak memakai jarah mubham, enggak. Jangan sampai difahami ketika jumhur ulama mengatakan bahwa jarah itu diterima harus mufassar, berarti kalau begitu jarah mubham enggak dipakai. Ini tidak seperti itu pemahamannya. Kata beliau, untuk jarah mubham tetap kami jadikan, tetap kami pandang, ya minimal setidaknya membuat kami tawakuf terhadap hadisnya. Ya, membuat kami tawakuf terhadap hadisnya dikarenakan ada ribah, ada keraguan berkenaan dengan perawi tersebut. Ya. Jadi dikatakan oleh Ibnu Salah rahimahullah, rawi mana saja yang dikatakan misalnya fulan sayyi'ul hifzi. Sayyi'ul hifzi ini apa? Jarhun mufassar, maka ditolak riwayatnya. Tapi kalau dikatakan misalnya dhaif, ini dhaif jarah mubham, apakah enggak dipakai? Tetap dipakai. Bagaimana bagaimana eksekusinya? Dikatakan bahwa rawi yang dikatakan dhaif itu hadisnya kita tawakuf, kita diamkan, tidak kita pakai beramal. Tidak kita sahihkan, tidak kita nisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan yang sayyi'ul hifzi, itu jarah mufassar, kita bisa langsung menjatuhkan hukum bahwa ini ditolak riwayatnya. Adapun yang jarahnya mubham, ya, maka cara penggunaannya adalah itu membuat kita tawakuf dari menerima hadisnya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qultu amma kalamu haula'il a'immatil muntasibina li hadzal sya'ni fayanbaghi an yu'khadha musallaman min ghairi dzikri asbab. Nah, ini taujih lain dari Ibnu Katsir. Kalau Ibnu Salah tadi beliau memberikan taujih dengan satu taujih, yaitu apa? Bahwa jarah mubham bukannya kita anggurkan, kita telantarkan sama sekali, ya bukan, tapi tetap kita gunakan untuk setidaknya membuat kita tawakuf dari khabarnya. Ya. Ibnu Katsir mengatakan, memberikan taujih yang lebih tepat sebenarnya, yang lebih mengarah. Kata beliau, ketika jumhur mengatakan bahwa jarah harus mufassar, bukan berarti jarah mubham tidak dipakai secara mutlak dari siapapun. Beliau mengatakan bahwa jarah mubham enggak diterima dari yang bukan pakarnya. Kata beliau, adapun kalamnya haula'il a'immah al-muntasibina li hadzal sya'n, yang memang pakar di bidang ini, maka selayaknya ucapan mereka, yakni jarah mereka, diterima musallaman min ghairi dzikri asbab, walaupun dia tidak menyebutkan sebabnya. Kayak Abu Hatim, Abu Zur'ah, Al-Bukhari,
ya, Ad-Daraqutni, Imam Malik rahimahumullahu taala, Ibnu Mahdi, Ibnu Ma'in, Ahmad bin Hanbal, Al-Qattan, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dan para imam yang memang terjun dalam bidang jarh wa ta'dil, selayaknya ucapan mereka atau selayaknya jarah mereka walaupun mubham tetap diterima. Wa dzalika lil ilmi bi ma'rifatihim wa ittila'ihim wa ittila'ihim fi hadzal sya'n. Hal itu dikarenakan luasnya pengetahuan mereka, ya, ittila' mereka dan ittila' mereka, ya, terjun di dalam ilmu ini. Yani ketika dikatakan oleh jumhur ulama, mengapa jarah harus mufassar? Ya, mengapa jarah harus mufassar? Karena ulama, para jumhur mengatakan karena ada kekhawatiran jangan sampai si fulan ini menjarah dengan satu sebab yang bukan jarah. Jangan sampai dia meyakini itu jarah padahal itu bukan jarah. Nah, kekhawatiran seperti ini betul ada. Makanya jumhur mengatakan jarah harus mufassar untuk menafikan kemungkinan ini. Untuk menafikan apa? Kekhawatiran munculnya hal seperti ini. Namun kekhawatiran ini akan ternafikan kalau yang berbicara, kalau yang menyebutkan jarah itu walaupun mubham, kalau yang menyebutkannya seorang pakar yang memang ahli di bidangnya, yang dia tahu mana jarah dan mana yang bukan jarah. Ya, kekhawatiran itu bisa ternafikan. Karena itulah para imam yang memang terjun dalam bidang ini tetap diterima ucapan mereka, jarah mereka walaupun mubham. Ini kata Ibnu Katsir rahimahullah. Belum lagi wattisafihim bil insafi wad diyanati wal khibrati wan nusah. Belum lagi mereka adalah para ulama yang bersifat dengan sifat insaf, adil, punya agama yang baik, pengalaman dan nasihat. La siyama idza atbaqu ala tad'ifi rajulin. Apalagi kalau mereka semua sepakat untuk melemahkan seorang perawi. Au kaunihi matrukan au kadzaban au nahwu dzalik. Jelas ya? Tapi ini taujih yang juga bagus dari sangat baik dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jadi orang yang mempertanyakan pendapat jumhur yang kemudian mempermasalahkan pendapat jumhur yang mengatakan harus mufassar, sementara kenyataannya di buku-buku jarh wa ta'dil kebanyakannya mubham. Terus mau diapakan itu? Maka ada dua jawaban. Jawaban yang pertama dari Ibnu Shalah, beliau mengatakan setidaknya itu membuat kita tawakuf. Iya, hendak kita katakan dhaif tapi kita tidak pakai. Kita tidak boleh nisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai datang bukti yang jelas. Sementara jawaban Ibnu Katsir mengatakan tidak bolehnya memakai jarah mubham itu hanya berlaku bagi orang-orang yang bukan pakar. Adapun yang memang pakar di bidangnya, maka jarah mereka walaupun mubham tetap diterima. Nah, ini dua jawaban yang sangat baik dari Ibnu Shalah dan Ibnu Katsir rahimahumallahu taala. Tsumma qala rahimahullahu taala, fal muhadditsul mahiru la yatakhalajuhu fi misli hadza waqfatun fi muwafaqatihim li sidqihim wa amanatihim wa nusahim. Maka seorang muhaddis yang mahir dalam hal ini, ya, tidak ada gangguan, ya, la yatakhalajuhu fi misli hadza waqfatun fi muwafaqatihim. Nah, maka tidak ada permasalahan sama sekali kalau kita muwafaqah dengan mereka karena kejujuran mereka, amalan dan mereka dan nasihat, sifat nusah mereka, menasihati umat. Nah, walihada yaqulu Syafi'i fi katsirin min kalamihi 'ala al-hadits la yusbituhu ahlul ilmi bil hadis. Karena itulah Syafi'i rahimahullahu taala berdalil pada banyak hadis yang dhaif. Beliau dalilnya apa? Kata beliau la yusbituhu ahlul ilmi bil hadis. Beliau menisbatkannya kepada ahlul ilm bil hadis, muhaddis. Yakni apa? Ini hadis tidak sahih. Ya. Atau dikatakan ini hadis dilemahkan oleh para ulama ahli hadis. Seperti yang beliau katakan pada hadis al-ma'u tahurun, innal ma'a tahurun la yunajjisu syai' illa ma ghalaba ala rihi wa ta'mihi wa launihi binajasatin tahdutsu fi. Ini dikatakan apa? La yasih inda ahli hadis. 6. Wa yarudduhu wa la yahtaj bihi. Asy-Syafi'i menolak dan tidak berhujjah dengannya bimujarrad dzalik, dengan sekedar adanya ungkapan dari dengan adanya informasi tentang bahwa ahlul hadis tidak menerima hadis tersebut. 6. Wallahu taala alam bissawab. 6. Ini selesai pembahasan berkenaan dengan masalah jarh dan ta'dil yang mubham dan mufassar. Qala Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala fil Ba'is, ikhtalafu fil jarhi wa ta'dil. Para ulama berbeda pendapat mengenai jarh wa ta'dil. Hal yuqbalani mubhamaini min ghairi dzikri asbabihima? Apakah jarh dan ta'dil bisa diterima secara mubham, yakni tanpa disebutkan sebab-sebabnya? Fa syarata ba'dhum liqabulihima dzikras sababi fi kullin minhuma
wa syarata ba'dhum dzikra as-sababi fi at-ta'lil duna at-tajrih wa qabila ba'dhum at-ta'dila min ghairi dzikri asbabihi wa syarata fil jarhi bayanu sababi mufassalan. Ini 4 pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama ada yang menerimanya ada yang mempersyaratkan harus mufassar dua-duanya. Ya, sebagiannya ada yang mempersyaratkan mufassar pada ta'dil tapi bukan pada jarah. Di sebagiannya ada yang menyebut menerima jarah dan ta'dil dua-duanya mubham. Dan yang satunya pendapat yang terakhir yang keempat adalah ini pendapat jumhur yang mempersyaratkan jarah mufassar dan ta'dil yang mubham. 6. Ini 4 pendapat yang sudah kita isyaratkan pada pertemuan sebelumnya. Wa huwa alladhi ikhtarahu Ibnu Shalah wan Nawawi wa ghairuhuma wa huwa al-mushtahir 'inda aktsari ahli ilm, 'inda katsiri min ahli ilm. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Shalah, An-Nawawi dan selainnya, juga merupakan pendapat yang masyhur di kalangan ahlul hadis, yakni jarah harus mufassar sementara ta'dil itu dibolehkan mubham. Ini qaul al-mushtahir 'inda katsiri min ahli ilm. Summa qala Syekh Ahmad Syakir rahimahullah wa atarada Ibnu Shalah ala hadza bi kutubil jarh wa ta'dil. Ini ya beliau sebutkan tadi. Ibnu Shalah rahimahullah memberikan i'tirad, memberikan kritikan kepada pendapat ini, pendapat jumhur, ya, berkenaan dengan kenyataan dalam buku-buku jarh wa ta'dil. Kenapa? Karena waqi' di buku-buku jarh wa ta'dil fa innaha fil aghlab la yudhkaru fiha sababul jarh. Karena kebanyakan yang tersebut dalam buku-buku jarh wa ta'dil itu jarah yang tidak disebutkan sebabnya. Jarah mubham. Wal akhdhu bihadza syarti yasuddu babal jarah. Dan kalau kita mengambil persyaratan jarah harus mufassar, kalau begitu kita menutup pintu-pintu jarah. yakni akan banyak jarah-jarah mubham yang ditelantarkan. Wa ajaba an dzalika, ya, namun Ibnu Shalah sendiri membawakan jawabannya bagi yang membawakan irad seperti itu, bi anna faidatahat tawaqquf fima jarahu. Faedahnya adalah kita tawakuf terhadap hadis rawi-rawi yang mereka jarah. Fa in bahasna an halihi wa zahat anhu ribah wa hasalatis thiqa bihi qabilna hadithahu. Kapan kita membahas keadaannya, yang dicari tahu tentang keadaannya, dan sampai keraguan kita hilang dan terhasilkanlah keyakinan dalam hati kita bahwa dia thiqah, qabilna hadithah. Ketika itulah kita baru menerima hadisnya. Ya. Ini apa? Yang disebutkan tadi ya dari iradnya dan jawabannya Ibnu Shalah sendiri. Qala rahimahullah wa dhahaba ba'dhum ila annahu la yajibu dzikru sababi fil jarhi wa ta'dil. Pendapat yang kedua mengatakan boleh mubham pada jarh wa ta'dil. Tidak wajib menyebutkan sebab pada keduanya. Idza kana al-jarihu awil mu'addilu aliman bi asbabil jarhi wa ta'dil wal khilafi fi dzalik. Ya, dengan catatan kalau yang menjarah dan yang mentakdil itu betul-betul mengetahui sebab-sebab jarah dan takdil dan mengetahui ikhtilaf di kalangan ulama dalam hal itu. Basiran mardiyan fi i'tiqadihi wa af'alihi. Adalah orang yang basir, mengetahui pengetahuan, mardiyan diterima dan diridhoi oleh apa? Yang diterima, yang diakui akidah dan perbuatannya. Nah, ini pandangan bisa kita masukkan di pandangan yang kelima ya. Kan kita sudah sebutkan kemarin 4 pendapat ya, 4 pendapat. Nah, pendapat yang kelima ini merinci lebih detail lagi. Mereka mengatakan jarah boleh mubham, sebagaimana ta'dil juga boleh mubham, dengan catatan bersumber dari aliman bi asbabil jarhi wa ta'dil. Ya, dia harus alim, dia pakar di bidang jarh wa ta'dil, maka baik jarahnya maupun ta'dilnya diterima walaupun keduanya mubham, sebagaimana dikatakan tadi oleh Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa persyaratan mufassar pada jarah itu hanya berlaku pada orang yang bukan pakar. Adapun yang pakar di bidangnya, mereka tahu betul yang mana yang jarah dan mana yang bukan. Maka kapan mereka menjarah walaupun mubham, maka menunjukkan orangnya rawinya bermasalah. Jelas ya? Taib. Qala rahimahullahu taala, qala Suyuti rahimahullah fi tadrib. Ya, wa huwa ikhtiyarul qadhi Abi Bakrin wa naqalahu anil jumhur wa ikhtarahu Imamul Haramain wal Ghazali wal Razi wal Khatibu wa sahahu al-Hafidhu Abul Fadl al-Iraqi wal Bulqini fi mahasin al-istilah. Pendapat ini yakni pendapat yang mengatakan bahwa jarah dan ta'dil yang dua-duanya mubham itu bisa diterima kalau diucapkan oleh orang yang alim bi asbabil jarhi wa ta'dil. Ini adalah pendapat dari ikhtiar dari Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani
yang beliau kutip pendapat ini merupakan pendapat jumhur al ulama. Juga pendapat yang dipilih oleh Imamul Haramain, ya, siapa? Sahib Al-Warqat, Al-Ghazali, War-Razi, Wal-Khatib. Juga dinyatakan sahih oleh Al-Iraqi dan Al-Bulqini dalam kitabnya Mahasinul Istilah. Taib. Wa ikhtara Syekhul Islam yakni Ibnu Hajar tafsilan hasana. Dan Syekhul Islam yakni yang dimaksud di sini Ibnu Hajar. Dia memilih pendapat dia menyebutkan pendapat lain dan merinci pendapat tersebut. Ini menyebutkan pendapat lain yang mana pendapat ini merinci hukum. Dan tafsirnya Ibnu Taimiyah ini tafsirnya Ibnu Hajar hasana. Nah, ini istilah ya dalam buku-buku mustalahul hadis terkhusus pada kitab Tadribur Rawi. As-Suyuti kalau beliau mengatakan Syekhul Islam, maka yang dimaksud dengannya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani, sahib Bulughul Maram. Nah, apa tafsir dari Ibnu Hajar? Kata beliau, fa in kana man juriha mujmalan qad wathaqahu ahadun min a'immati hadha asy-sya'ni lam yuqbalil jarhu fihi min ahadin kainan man kan illa mufassara li'annahu qad thabatat lahu rutbatus thiqah fala yuzahzahu anha illa bi amrin jali fa inna a'immata hadha asy-sya'ni la yuwathiquna illa man i'tabaru halahu fi dinihi thumma fi hadithihi wa naqaduhu kama yanbaghi wa hum ayqadun nasu fala yunqadu hukmu ahadihim illa bi amrin sarih. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau merinci. Kata beliau berkenaan dengan jarah yang mubham ataupun jarah yang mufassar, kata Ibnu Hajar rahimahullah, kalau jarah yang mujmal itu atau kalau perawi yang dijarah dengan jarah mujmal itu sudah ada ulama sebelumnya yang mentausik dia, yakni adalahnya sudah sabit, sudah ada yang mensiqahkan dia atau minimal menghukumi dia hasan. Sudah ada sebelumnya hukum. Lantas tiba-tiba ada yang menjarah dengan jarah yang mujmal, jarah yang mubham, maka lam yuqbalil jarah. Maka jarahnya enggak diterima. Ya, pada rawi itu kainan mangkan, siapapun yang menjarah. Siapapun yang menjarah. Kenapa? Karena orang ini ya qad sabatat lahu rutbatus thiqah. Karena dia sudah dipastikan bahwa dia ini thiqah, sudah punya status sebelumnya yang mana status ini dikatakan dia makbul. Maka status yang meyakinkan ini la yuzahzahu, tidak boleh diganggu gugat kecuali dengan amrin jali, perkara yang jelas pula. Nah, karena a'immah tidak sembarangan mentausik. Kapan mereka mentausik? Itu dikarenakan mereka i'tabaru halahu. Mereka sudah menguji, sudah mencari tahu tentang keadaannya baik pada agama maupun pada hadisnya, wa naqaduhu kama yanbaghi. Maka mereka pun mengkritisi sesuai dengan yang dibutuhkan. Wahum aiqadun nas fala yuntaqadu hukmu ahdihim illa bi amrin sharih. Dan mereka adalah manusia yang paling aiqad paling ngeh ya dalam masalah ini, maka tidak boleh dibatalkan hukum salah seorang di antara mereka, ya, tidak boleh menggunakan hukum salah seorang di antara mereka untuk membatalkan hukum sebagian yang lain. Nah, maka Ibnu Hajar mengatakan kalau rawi tersebut sudah ada yang mensiqahkan dia, maka jarahnya harus mufassar. Kenapa? Karena ketika sudah ada yang mensiqah, berarti adalahnya sudah sabit. Siapa yang mau menggoyang ini, menggugat ini, maka dia harus membawakan bukti yang jelas berupa jarah mufassar. Wa in khala an at-ta'dili qubila al-jarhu fihi ghairu mufassar idza sadara min arif. Ya, tapi kalau misalnya rawi tersebut tidak ada yang mentausik dia sebelumnya, tidak jelas statusnya. Yang jelas tidak ada ta'dil, maka diterima jarah di situ walaupun mubham, walaupun mujmal. Nah, walaupun mujmal dengan catatan apa? Dengan catatan idza sadara min arif. Kalau jarahnya berasal dari orang yang arif, ya, berasal dari orang yang arif, yang mengetahui maksudnya. Bi asbabil jarhi wa ta'dil. Li'annahu idza lam yu'addal fa huwa fi hayyizil majhul. Karena perawi itu kalau tidak ada yang mentakdil dia, maka dia di daerah majhul. Wa imalu qaulil mujarrih fihi aula min ihmalih. Dan mengamalkan ucapan orang yang menjarah lebih utama dibandingkan menelantarkannya. Maksudnya kata Ibnu Katsir, Ibnu Hajar rahimahullahu taala, kalau ada seorang perawi tidak ada komentar, tidak ada ta'dil sama sekali pada dirinya. Tidak ada ta'dil sama sekali pada dirinya, kosong, tidak ada ta'dil. Kemudian datang seorang imam menjarah dia dengan jarah mubham. Menjarah dia dengan jarah mubham. Maka kata Ibnu Hajar, jarah mubhamnya diterima. Mengapa jarah mubhamnya kenapa jarah mubhamnya diterima?
Karena kalau kita tidak menerima jarah mubhamnya, maka berarti rawi ini kita akan masukkan ke dalam derajat rawi yang majhul. Karena tidak ada tausik, tidak ada jarah, majhul, kan begitu. Nah, padahal di sini ada jarah walaupun jarahnya mubham. Ya, kalau kita nggak pakai jarah mubham ini, berarti kita masukkan dia di hayyiz al-majhul. Dan ini kurang tepat. Kenapa? Kaidahnya i'malul kalam aula min ihmali. Ketika sudah ada ucapan, maka mengamalkan suatu ucapan, menerapkan suatu ucapan itu lebih utama dibandingkan menelantarkannya atau tidak mengamalkannya. Maka jarah yang mujmal ini walaupun mujmal, ya, tapi dia sudah diucapkan oleh imam, sudah dijatuhi hukum oleh imam, maka mengamalkan jarah mubham ini lebih aula, lebih utama dibandingkan kita telantarkan, kemudian kita masukkan rawinya ke dalam hayyiz al-majhul. Jelas ya? Ini maksud dari siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Jadi tafsir yang sangat baik dari Ibnu Hajar rahimahullahu taala ini. Ya, kata Ibnu Hajar rahimahullah, rawi ketika ada yang menjarah maka butuh dilihat dulu. Apakah ada ulama lain yang mentausik dia? Kalau ada ulama lain yang mentausik dia, maka jarahnya harus mufassar. Jarahnya harus mufassar. Tapi kalau tidak ada ta'dil, tausik sebelumnya kepada dirinya, maka diterima jarah yang mujmal. Nah, ini tafsir yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, tafsir yang bagus, tafsir yang sangat baik. Hanya saja seperti yang sudah kita sebutkan di pembahasan di pembahasan jarah wa ta'dil, hanya saja Al-Hafidz Ibnu Hajar terkadang tidak mengamalkan teori yang beliau sebutkan ini. Ya. Kebanyakan yang beliau lakukan, yang beliau terapkan dalam Taqribut Tahdzib, bagi siapa yang menelaah Tahdzibut Tahdzib, kemudian dia lihat hukumnya di Taqribut Tahdzib, dia akan mendapati bahwa kebanyakannya Al-Hafidz Ibnu Hajar yang menempuh jalan kompromi. Beliau mengambil tariqatul jama', tidak menempuh jalan ini. Misalnya ada rawi, ada yang mentakdil di kalangan ulama. Tiba-tiba ada yang menjarah dengan jarah mufassar. Ya kan? Misalnya anggaplah seorang perawi Muhammad bin Amr masalan. Dia ditakdil oleh Ali bin al-Madini. Datang Imam Ahmad mengatakan sayyul hifzi. Si fulan sayyul hifz. Ini jarah mufassar. Konsekuensi kaidahnya yang kita dahulukan adalah jarah mufassarnya Imam Ahmad. Dikatakan ini fulan sayyul hifzi. Adapun tausiknya dari Ibnu al-Madini enggak dipakai. Itu konsekuensi dari kaidahnya. Tapi Ibnu Hajar rahimahullah dalam Taqribut Tahdzib lebih banyak mengambil jalan tengah. Beliau mengatakan fulan saduq. Fulan saduq. yakni ada yang mentadil dan ada yang menjarah walaupun mufassar, boleh mengambil tengah-tengah, yaitu dia soduk atau hasanul hadis. Ini kebanyakan dari amalan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Tahdzibut Tahdzib, dalam Taqribut Tahdzib. Jelas ya? Ya ala kulli hal, ini teori yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ya. Namun kebanyakannya dalam tatbik beliau mengambil jalan tengah. Ya, dengan mengambil menghukumi perawi itu soduk atau makbul atau hasanul hadis, ya, atau hasanul hadis. Nah, beliau mengambil jalan tengah. Wallahu taala a'lam bissawab. Summa qala rahimahullahu taala wa qala adz-Dzahabi rahimahullah wa huwa min ahli al-istiqra'i tammi fi naqdir rijal. Az-Dzahabi berkata, dan Az-Dzahabi ini termasuk ulama, ya, ahli al-istiqra' at-tam fi naqdir rijal. Istiqra' at-tam artinya apa? Dia melakukan survei terhadap setiap individu dalam dalam sampelnya. Ya. Dalam semua objek penelitiannya, orang-orangnya semua ditanyai satu persatu. Itu namanya istiqra' tam. Jadi 100% ditanyai semuanya. Ada juga istiqra' yang nakis. Ya, ini dia hanya mengambil sampel. Misalnya ada 10 kelompok, masing-masing dari kelompok itu hanya diambil 2-3 sampel misalnya. Itu namanya istiqra' nakis. Nah, Az-Dzahabi dikatakan bahwa beliau termasuk dari ahli istiqra' at-tam. Berarti luas sekali ittila'nya Az-Dzahabi rahimahullah dalam masalah naqdir rijal. Beliau berkata, lam yajtami usnani min ulama'i hadha sya'ni qattun ala tawthiqi dha'ifin wala ala tad'ifi thiqatin. Kata beliau, tidak ada dua orang ulama yang pakar di bidang ini, tidak ada seorang pun di antara mereka yang berkumpul untuk mentawsik yang dhaif atau mentad'if yang thiqah. Nah, di sini ada hal yang butuh digarisbawahi dari kalamnya Az-Dzahabi. Ya, bukan berarti kalamnya Az-Dzahabi ini tidak mungkin ada perawi yang kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya, apakah thiqah atau dhaif. Bukan itu yang maksudnya. Karena jelas sekali ya, waqi' di lapangan betapa banyak rawi-rawi yang diperselisihkan oleh para ulama. Namun yang dimaksud di sini oleh Az-Dzahabi rahimahullahu taala, ya, yang dimaksud di sini oleh Az-Dzahabi rahimahullah, ya,
bahwa tidak ada dua ulama yang berkumpul untuk mentausik yang dhaif atau mentadhif yang thiqah, maka maksudnya di sini adalah di di tabaqat mutasyaddid dan mu'tadil di setiap tabaqat. Ya, a'immah yang mutasyaddid dan a'immah yang mu'tadil, ya. Kapan mereka sepakat, ya, di satu masa ya mereka sepakat untuk mentadhif seorang perawi, maka dia dhaif. Tidak mungkin ditemukan mereka itu berbeda pandangan. Ya, mereka berbeda pandangan, satunya mentadhif, satunya apa? Mentausik. Kalau betul-betul misalnya, kalau betul-betul rawinya itu dhaif atau kalau betul-betul rawinya thiqah. Ini maksud dari kalamnya siapa? Az-Zahabi rahimahullah. Jadi bukan maksudnya tidak mungkin ada perawi itu yang kemudian diperselisihkan derajatnya. Ya, tidak mungkin itu yang diinginkan Az-Zahabi, karena kenyataan terlalu banyak perawi yang diperselisihkan derajatnya. Ya. Cuman yang dimaksud di sini oleh Az-Zahabi rahimahullahu taala adalah ulama yang mutasyaddid dan mu'tadil di setiap tabaqat. Misalnya kemarin kita sudah sebutkan Abdurrahman bin Mahdi dengan Abdurrahman bin Mahdi dengan Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Al-Qattan mutasyaddid, Ibnu Mahdi mu'tadil. Nah, ini kalau ada seorang perawi thiqah, jelas thiqah, maka tidak mungkin dua orang ini berkumpul untuk mentadhifnya. Tidak mungkin. Atau sebaliknya ada perawi yang jelas kedhaifannya, tidak mungkin dua alim ini sepakat untuk mentausiknya. Gak mungkin mutasyaddid dan mu'tadil berkumpul untuk mendoifkan perawi yang bukan doif, yang tidak doif, atau mentausik perawi yang tidak thiqah. Gak mungkin itu. Ini yang dimaksud di sini oleh siapa? Az-Zahabi rahimahullahu taala. Nah, walihada kana madhhabul Nasa'i alla yutraka haditsur rajuli hatta yajtami'u ala tarkih. Karena itulah madhabnya Imam Nasa'i adalah beliau tidak akan meninggalkan hadis seorang perawi sampai mereka semua meninggalkan hadisnya. Taib. Dan ini yang membuat kemudian menjadi alasan kenapa Ad-Darqutni rahimahullah atau kenapa para imam mengatakan bahwa An-Nasa'i ini mutasahilun fi ba'dil ahyan, bahwa An-Nasa'i ini mutasahil pada sebagian keadaan, yakni dikarenakan An-Nasa'i tidaklah meninggalkan hadis perawi sampai mereka semua sepakat meninggalkannya. Yani semua ulama yang pakar di bidang itu, ya, sepakat untuk meninggalkannya, barulah An-Nasa'i meninggalkan dan menolak hadis tersebut. Tapi selama masih ada khilaf, maka An-Nasa'i rahimahullah masih memungkinkan berhujjah dengannya, atau bisa juga dia tolak. Wa tafsilul ladzi ikhtarahu Ibnu Hajar huwa alladzi yatma'innu ilaihi al-bahithu fi at-ta'lil wal jarh wa at-ta'dil ba'da istiqrari ulumil hadits wa tadwiniha. Dan rincian yang disebutkan tadi oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, inilah rincian yang kami condong kepadanya, ya, dalam jarh wa ta'dil, setelah bakunya ilmu-ilmu hadis, ya, dan telah dituliskannya telah dituangkan dalam bentuk karya tulis. Nah, wallahu taala alam bissawab. Nah, ini selesai pembahasan berkenaan dengan jarah dan ta'dil yang mufassar atau yang mubham. Summa qala rahimahullahu taala, pembahasan berikutnya. Amma idza ta'arada jarhun wa ta'dilun fayambaghi an yakuna al-jarhu hina idzin mufassara. Nah, tadi ini sudah disebutkan pembahasan jarah dan ta'dil, mubham dan mufassar dari sudut pandang ketika berdiri sendiri, tidak ada ta'arud di antara keduanya. Ketika tidak terjadi ta'arud di antara keduanya, maka yang jarah diterima, ya, yang jarah diterima secara mufassar, sementara yang mubham yang ta'dil diterima secara mubham. Ini pendapat jumhur. Walaupun Syekh Ahmad Syakir mengatakan yang paling bagus adalah tafsirnya Ibnu Hajar, yakni diterima jarah mubham kalau pada perawi tersebut belum ada tawsik sebelumnya, dan hanya diterima jarah mufassar kalau rawi tersebut sudah ada yang mentawsik dia sebelumnya. Nah, ini kalau dihitung atau dilihat sendiri-sendiri, jarah tersendiri, ta'dil tersendiri. Nah, bagaimana kalau dalam seorang perawi, pada diri seorang perawi terdapat ta'arud antara jarh wa ta'dil? Kata beliau, adapun kalau jarah dan ta'dil ta'arud, bertentangan pada diri seorang perawi, maka selayaknya jarah mufassar yang didahulukan, yakni jarah mufassar yang diterima. Jelas ya? 6. Hal huwal muqaddamu awit tarjihu bil kasrati awil ahfad? Apakah yang didahulukan adalah jarah mufassar secara mutlak, ataukah yang dirojihkan, ataukah kita membutuhkan tarjih berdasarkan banyaknya dan kekuatan hafalan orang-orang yang orang-orang yang menjarah atau yang mentadil tersebut? Yang mana yang lebih kuat riwayatnya, yang menjarah atau yang mentadil? Yang mana yang lebih kuat hafalannya, yang menjarah atau yang mentadil? Mana yang paling banyak yang menjarah atau mentadil? Apakah dipulangkan ke sini
keperbandingan, ataukah jarah mufassar didahulukan secara mutlak? Kata beliau, fihi niza'un masyhurun fi usulil fiqhi wa furu'ihi wa ilmil hadis. Kata beliau, ada khilaf yang sengit, yang masyhur di dalam disiplin ilmu usul fiqhi, furu'nya yakni fiqhinya, wa ilmil hadis. Was sahihu annal jarha muqaddamun mutlaqa idza kana mufassara wallahu alam. Dan kata Ibnu Katsir, as-sahih, jarah muqaddam selalu diterima, selalu didahulukan secara mutlak kalau dia mufassar. Ya, as-sahih as-sahih bahwa jarah selalu muqaddam diterima secara mutlak kalau dia mufassar. Nah, wallahu alam. Taib. Kita cukupkan dulu kalau gitu, terputus ini. 6. طيب نكتفي بهذا القدر والعلم عند الله نسأل الله تعالى يعلمنا مما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.